Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya. Pagi ini kita menyaksikan beberapa berita tentang informasi yang berkembang saat ini. Saksikan bersama kami dari dunia dan berita, dari hiburan sampai politik, bahkan hiburan musik, lifestyle dan lain-lain. Selamat pagi dan selamat menyaksikan. Inilah berita dari kami. Selamat menyaksikan bersama saya, Eko Indrianto. Indonesia yang akan diberikan oleh Ketua Umum Gapensy Bapak Andi Rukman Nurdin. Bapak Ibu hadirin, helm baja sekali lagi melambangkan hati Bapak Presiden Joko Widodo yang kuat dan teguh seperti baja dalam pembangunan infrastruktur di tanah air. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, saya sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian. Boleh diangkat tangan Bapak Ibu yuk. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya. Angkat lagi jempol Bapak Ibu. Lay, 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 Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, saya sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian. Boleh diangkat tangan Bapak Ibu yuk. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya. Angkat lagi jempol Bapak Ibu. Tahu enggak Anda bahwa Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah. India tuh merdeka tadi karena diberi hadiah oleh Inggris. Malaysia diberi hadiah oleh Inggris, merdeka. Amerika merdeka mengusir penduduk asli. Australia mengusir penduduk asli. Indonesia tidak, mengusir penjajahnya. Hanya Indonesia. Ada yang mengatakan banyaklah negara yang mengusir penjajah seperti Vietnam, Aljazair, itu sudah menjadi negara mau diinvasi, diusir. Kalau Indonesia dari belum ada menjadi ada itu dengan cara bersatu usir penjajah. Bahkan dulu Indonesia pun sebenarnya mau diberi kemerdekaan itu dengan hadiah. Bung Karno, Bung Hatta, Rajiman sudah dipanggil ke dalam. Oke, pemerintah Jepang sebagai penjajah akan memberi kemerdekaan kepadamu tanggal 24 Agustus. Bung Karno setuju, Bung Hatta setuju, Rajiman setuju. Oke, kita merdeka. Tapi pulang ke Indonesia dicegat oleh anak-anak muda seperti saudara Bung. Harus merdeka sekarang. Tidak bisa, kata Bung Karno. Saya sudah berjanji tanggal 24 akan ngambil kemerdekaan, betul. Bung Hatta juga tidak mau. Lalu diberitahu, Bung, kalau tidak merdeka sekarang, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Kenapa? Karena menurut konvensi Wina, PBB pada waktu itu,
konvensi Liga Bangsa-Bangsa. Bekas suatu negara jajahan yang penjajahnya kalah perang harus mengembalikan negara jajahannya ke penjajah sebelumnya. Lah itu konvensi Wina. Itu sebabnya Belanda tahun 46 masuk nyerang ke sini. Itu atas izin PBB, karena menurut PBB ambil di Indonesia. Tapi Syahrir dan kawan-kawan anak muda, merdeka sekarang, tidak kata Bung Karno. Kalau tidak merdeka, kami culik. Diculik benar. Diculik. Gimana merdeka? Dibawa ke Rengas Dengklok. Disitulah Bung Karno tanggal 16 Agustus sama Bung Hatta mengucapkan proklamasi kemerdekaan, menaikkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia. Ntar dulu, itu kan 16 Agustus tuh, 16 Agustus aja kan gembira dulu. Pulang, Bung Karno pulang sore, lalu saya tadi diculik karena dipaksa ya saya mengucapkan ke. Iya ya betul nih ada ceritanya. Karena dipaksa saya oleh anak-anak muda ini katanya. Ya saya terpaksa mengucapkan kemerdekaan, tapi kata Bung Karno, kemerdekaan yang saya ucapkan tadi tidak sah. Karena tidak ada yang dengarkan, cuma 7 orang anak-anak ini. Cuma anak-anak ini revolusioner. Kita harus merdeka, tidak usah nunggu 24 Agustus. Besok pagi kita ulangi proklamasi kemerdekaan. Itulah terjadinya kemerdekaan 17 Agustus. Merdeka sendiri, saudara, bukan hadiah seperti Malaysia tuh, nih kamu merdeka, nih Brunei kamu merdeka, nih. Kita merdeka sendiri, usil penjajah. Ketika kita proklamasi, penjajah mendatang, kita lawan. Bersatu kita, bersatu mengusir penjajah, jadilah Indonesia merdeka. Jaga kebersatuan. I take it they're not friendly. Goodness, no. Sorry about this, boys. Mission over. Cause of death, 100 kill-thirsty Deadpools. They're dumb, but they can fight. Not me, though. I'd love to get in the mix, but I have low bone density, and I have to keep my face safe. Hold, please. Oh, All right, look. Guys! Deadpool Prime here. Our fight isn't with you. When I want your opinion, I'll take Wolverine's dick out of your mouth. That's Kidpool. She's the dirtiest. Can we just be done? Ooh, we're just getting started. No. With the whole multiverse thing. It's not great. It's just been miss after miss after miss. Look, Wizard of Oz did the multiverse first, and they did it best. The gays knew it, but we didn't listen. Let's just take the L and move on. I think it's been steadily great since Endgame. What are you talking about? The multiverse is over. Sandy gonna destroy the fuck out of every town. Y'all can't do shit about it. Do you not get it? If we don't go down to the subway and stop her, we all die. Say the boss lady don't want no disturbance. If you want to get down to the subway, you gotta go through us. Pussy time, baby. Pussy time, baby. Look alive. I think I'm hit. No shit. You did that on purpose. I did no such thing. Listen to me, gorgeous. How long does it take for you to regenerate? Regenerate? You really are God's perfect idiot, aren't you? Okay. How dare you, you insensitive son of a bitch. How was I supposed to know he doesn't regenerate? I'm not a medicine woman. Look, the donut cart. They're practically hospitals. They still have portable triage units. I know. I'm gonna get you to safety. He's not. Deep breath. Hey! Why are we stopping? Just catching my breath. Were your legs on vacation? You're dead weight. Just because I'm paralyzed. We all have problems. Listen to me. You're gonna live. Look at me, nice boy.
Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Gemma Tanjung. Pemirsa, Partai Golkar resmi mengusung Deddy Mulyadi maju di Pilgub Jawa Barat. Untuk itu Ridwan Kamil disinyalir kuat akan maju pada Pilgub Jakarta. Dukungan Partai Golkar kepada kader Gerindra Deddy Mulyadi untuk berkontestasi di Pilgub Jawa Barat disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto usai menghadiri HUT ke-46 AMPI pada Jumat malam. Erlangga menyatakan jika putusan partainya mendukung mantan Bupati Purwakarta di Pilgub Jawa Barat tersebut sebagai hasil pertemuan antara DPD Partai Golkar dengan DPD Partai Gerindra di Jawa Barat. Sebelumnya diketahui Partai Golkar sempat menyatakan akan mendukung kader internalnya yang juga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat 2024. Namun Erlangga justru memberi isyarat jika bakal calon gubernur yang akan diusung Partai Golkar di Pilgub Jakarta akan didiskusikan bersama Koalisi Indonesia Maju Plus. Tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar, dan juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, saudara Deddy Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi pembicaraan sudah disampaikan. Ya kan udah jelas, kalau Jawa Barat begitu Jakarta siapa masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus. Peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Siti Zuhro menyebut bahwa pemilihan kepala daerah Jakarta masih cukup pelih terkait pengusungan calon. Siti Zuhro juga menyebut Koalisi Indonesia Maju atau KIM masih rumit menentukan calon untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Meskipun koalisi ini sudah melakukan persiapan yang cukup untuk menentukan koalisi saat Pilkada 2024, ia mengatakan tak menutup kemungkinan terjadi Koalisi Indonesia Maju Plus. Zuhro juga menyebut ini juga memberikan makna bahwa tak mudah untuk mencalonkan kader atau sosok untuk diikut sertakan dalam Pilkada Jakarta sebab kompetisinya sangat ketat. Penentuan calon dari Koalisi Indonesia Maju terkesan agak lamban dan terkesan juga pelik ya. Ini juga sebetulnya memberikan satu makna bahwa memang tidak mudah untuk mencalonkan kader atau sosok untuk diikut sertakan dalam Pilkada Jakarta karena memang kompetisi kontestasinya itu sangat ketat gitu, dan tentu preferensi untuk dijagokan di Jakarta itu juga tidak mudah lah. Ini apalagi kita publik juga mencatat gitu ya, calon yang diusulkan oleh KIM juga bukan jago yang katakan mendapatkan survei paling tinggi seperti Ridwan Kamil maupun bahkan Yusuf Hamka gitu ya. Karena belum merajai elektoral untuk di Jakarta, ini yang bisa jadi mengapa pencalonan yang disampaikan oleh KIM ya dalam hal ini rada sangat lamban, dan sampai saat ini kita juga belum gitu ya mendengarkan secara formal institusional gitu bahwa Koalisi Indonesia Maju yang disebut plus tadi itu juga menyampaikan kepada publik gitu ya siapa calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Pemirsa, demikian headline news. Anda bisa menyimak headline news selanjutnya 1 jam mendatang. Terima kasih, sampai jumpa. Perfectly understandable. And Dyke goes looking. Robertson drives it forward. Bruno Fernandes. Forward it goes. Done very well to intervene. And no, that is pretty much the end of that. Robertson
Robertson plays it forward. And that's the end of that. It all started well enough. Rafael Varane hoists it forward. Well positioned to make that interception. Robertson. Jones. Robertson. Oh, that's nice. Jones. Akan ada beberapa changes. Kita tahu Mudryk dia bagus, tapi mungkin harus meningkatkan levelnya sesuai yang diharapkan. Sementara kalau ditanggapi dengan dan kehadiran Kevin Dismiriol juga, andalannya Maresca di Leicester City musim lalu, dia adalah salah satu flying winger, pemain yang bisa bermain lebih ke sentral atau lebih naik ke posisi atas. Ball progression-nya selalu bagus bersama Leicester, salah satu pemain terbaik di divisi Championship musim lalu. Menurut saya ini juga akan jadi musim penting bagi dia. Ya, kita tentunya sudah tersambung dengan venue Ohio Stadium di kota Ohio, Amerika Serikat, di mana tetap lagi lanjutan friendly match yang mempertemukan tim-tim besar Eropa, dan sebentar lagi kita akan menyaksikan dua tim yang sama-sama bermodalkan finansial yang sangat-sangat cukup, Bung Firzi, sangat-sangat lebih dalam mungkin satu dasawarsa terakhir. Kemudian juga mereka akan paling tidak memperlihatkan bagaimana sesungguhnya ini ya, bertanding di negara yang paling tidak lebih terkenal American footballnya ketimbang mungkin ya masih menjadi perdebatan soccer atau football nih. Selalu jadi tujuan seksi ya Amerika Serikat tuh bagi tim-tim Premier League, karena capacity para penonton Amerika Serikat ini untuk spending gitu kan, untuk mengeluarkan uang mereka untuk beli merchandise, untuk menonton pertandingan langsung. Ini adalah suatu yang luar biasa, makanya tim-tim Premier League bahkan berpikir untuk mengadakan ronde laga ke-39 ya di Amerika Serikat, seperti halnya apa yang dilakukan tim-tim NFL, American Football ke London, main di London. Jadi suatu venue yang sangat atraktif yang tentu saja jadi opsi bagi mereka untuk mendapatkan tambahan dana, apalagi di era PSR ini ya, Rio, yang sangat membuat klub harus hati-hati di bursa transfer. Kita lihat full stadium di Ohio, benar-benar suatu tontonan yang mendatangkan. Klub-klub Premier League selalu bisa memenuhi stadion-stadion di Amerika, dan stadion-stadion di Amerika kan nggak kecil-kecil ya, gede-gede sekali, betul. Ya, paling tidak dari layar kaca kita sudah melihat banyak penonton yang hadir di Ohio Stadium ini. Tentunya mengharapkan Manchester City dengan skuad yang ditampilkan Guardiola pada pertandingan pagi hari ini. Anda melihatnya seperti apa, Bung Firzi? Ya, itu tadi O'Reilly dan McCarthy, dua pemain yang begitu memesona sepanjang pramusim juga main, tapi di belakang dia juga Pep masih perlu pelapis dulu ya, karena belum semua balik, terutama sekali John Stones dan Kyle Walker. Tapi Rico Lewis menurut saya di kanan adalah pengganti sepadan. Calvin Phillips, apakah dia bisa membangkitkan kembali karirnya dengan bermain di lini belakang seperti yang terjadi ketika lawan Barcelona? Kita nggak tahu, kita akan lihat. Sementara Chelsea squadnya lebih settle ya. Rio, kita lihat di sini, ini basically bisa jadi adalah tim pertama mereka yang akan turun pada pertandingan pembuka musim, yang kalau nggak salah mereka akan ketemu City ya. Iya, betul. Iya, jadi ini bisa jadi adalah komposisi terkuatnya yang diturunkan Enzo Maresca. Jadi dia udah nggak main-main lagi, dia siap, kecuali Reece James yang akan menjalani scoring dulu pada laga pertama musim. Dan kita lihat seperti apa taktik inverted fullback-nya dan build up-nya menghadapi Erling Haaland dan kawan-kawan. Paling tidak ini pramusim dijadikan oleh para pemain ini menunjukkan kapasitas mereka, kekuatan mereka. Paling tidak sebelum bursa transfer musim panas ditutup, mereka bisa tampil terengginas, mereka bisa tampil dengan full skill ataupun kekuatan mereka. Paling tidak bisa saja entah Maresca atau Guardiola memesan satu tempat ya di starting 11. Anda melihatnya akankah bongkar pasang masih dilakukan Pep ataupun Maresca di sisa
waktu sebelum bursa transfer ditutup, Bung Pin? Mungkin untuk City juga ya banyak pemain muda yang perlu dikasih kesempatan, tapi dengan seminggu menjelang Community Shield, Pep udah harus ingin performance dari timnya balik. Tuh kalau kita lihat dari belakang kan mirip sekali ya tadi barusan Guardiola dan Maresca. Tadi saya kira itu Guardiola, ternyata Maresca. Dan Ortega Moreno jadi starternya di laga ini setelah Ederson 2 kali jadi starter. Ini akan mungkin menimbulkan pertanyaan apakah benar. Ayo coy, siap, kemudian. Ayo. Menikmati hiburan. Malam ini saja. Jangan lupa kalian berdoa. Dan ini bagi ngaji dan sujud kepada Allah. Oh ya. Tadi pas saat di Indomaret di depanku ada orang berjalan. Aku tidak tahu siapa dia. Dia berjalan sekitar 1,5 meter dan menghilang. Bukan penampakan sesuatu orang. Aku tidak tahu siapa dia. Dia terjadi masuk ke dalam. Aku lihat dia masuk tapi tidak ada. Otomatis saya tidak mengambil gambar itu. Tapi tadi belum pernah. Kita akan menjadi masalah. Kecuali aku. Ada. Malam ini adalah malam keindahan. Ayo pada ngapain? Ayo. Hei, pada ngapain? Hah? Gambar apa? Gambar muka dong. Ah, hancur banget itu. Ah, gue lagi bikin telegram, lu nongol. Makasih ya. Ayo, hati-hati. Aduh, ada-ada aja. Aduh, ikan bos. Oh iya. Dulu aku juga pernah kan orang tergeletak sana. Pernah aku tolong. Kalau tidak, mungkin orang itu telah ditemukan dan kami menemukan mayat. Ternyata dia hidup setelah kita lakukan tindakan kesehatan dengan baik dan dia terngap-ngap. Alhamdulillah hidup lagi. Aku menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Setelah kami berikan minuman dan setelah tenang dia juga merasa kaget. Ada di mana aku? Tapi setelah pelan-pelan terbangun, dia baik padaku. Aku menawarkan diri untuk mengantarnya karena kondisinya masih setengah sadar, tapi dengan rasa jiwa penolong yang tinggi, dia akhirnya bangkit dan sembuh dan akhirnya dia pulang. Selamat jalan kawan, semoga kau sehat dan kuat. Ya Allah, jagalah istriku yang menjadi pasangan hidupku, serta ibu dari anak-anakku. Lindungilah dia saat menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga.
Karuniakanlah kesehatan dan umur yang panjang dalam ketaatan. Berikanlah rezeki yang berlimpah. Ridhoilah setiap langkahnya. Semoga seluruh keringat yang menetes saat menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu bernilai ibadah dan menjadi penggugur dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi satu-satunya yang dapat skor proficient itu 8.5 itu ini siapa namanya? Prasna, ya. Dia dapat 8.5. The one and only Prasna. Say something, Prasna. Good evening, everyone, and I would like to give much thanks for the opportunity for us to gather here, all of us, to celebrate and commemorate both the birthday of our beloved Governor of the Indonesian National Police Academy and to also celebrate Mother's Day throughout the world. And it is extremely crucial for all of us to appreciate and remember that mothers throughout the world has gone through many difficult things, and us as both products of mothers should always be grateful and never ending feel blessed for us that have a mother out there, and gladly we would see our mothers tomorrow. Thank you so much. My best gratitude for all mothers out there, especially the mom of the Governor of the Academy Police. Happy Mother's Day, and may you're blessed with health and lifelong and happiness, and cherish all the moments that you have. Thank you so much. You see? Your eyes, you look at me, and babe, I wanna catch you on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. There is a wae krembak-krembik percuma. Usik-usik, kowe kok ngesaki rokok iki jute sapa kuwi? Ngapa aku saus ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ra tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dadi colong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae pira? 50. 50 apa 100? 100. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dit 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Selamat anniversary ke-19 tahun ZLS STS Nusantara. Kami ZLS STS Pola Sulut kobarkan hati.
Bahkan ada yang perwira, ada beberapa rekan-rekan kita yang sudah menjenjang karir lebih tinggi. Untuk itu izinkan kami terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Ya, setelah 3 jam mencari, ku akhiri. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Oh, oh. Bersinarlah terus sampai nanti. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Cyberpuri namanya. Ada akses tol langsungnya, dekat stasiun KRL, selangkah ke pusat belanja, dan deket banget ke fasilitas umum. Fasilitas di area klasternya juga kece badai. Fix jadi lebih nyaman deh tinggal bareng keluarga. Karena klaster sebelumnya sold out 100%, Medland Cyberpuri buka klaster baru lagi nih. Namanya South Crescent. Rumah ini punya 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Cocok banget buat big family. Harganya mulai 4 M-an, plus ada promo spesial bulan ini.
каждый класс. С Днем Великой Победы! Ура! Viral di media sosial cuitan warganet yang terkejut dengan banyaknya pasien anak melakukan cuci darah di RSCM. Pihak RSCM membenarkan ada 60 pasien yang menjalani terapi cuci darah. Data Survei Kesehatan Indonesia, 50% anak usia 3 hingga 14 tahun mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali dalam sehari. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut indikator awal kerusakan gagal ginjal karena gaya hidup memprihatinkan. Tingginya kebiasaan minum manis pada anak meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2 jika memburuk berujung pada gagal ginjal. RSCM membenarkan ada 60 pasien menjalani terapi cuci darah, 30 diantaranya harus menggunakan mesin atau hemodialisis. Kita punya sekitar 60 anak yang harus menjalani dialisis secara rutin. 60 dok ya? 60 anak, tapi memang 60 itu tidak semuanya hemodialisis. Jadi kan dialisis itu ada yang hemodialisis dengan mesin, ada juga yang dialisis dengan perut. Jadi mereka tidak datang ke rumah sakit setiap minggu ya, tetapi hanya kontrol per bulan gitu. Misalnya itu total ada 60 kurang lebih. Yang menjalani hemodialisis saja itu ada sekitar 30. Pelaksanaan penyiraman air suci dan penyematan badan oleh pimpinan acara dan Ibu Asri Karina. Untuk menjadi orang. Para